Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Fatihah lillahi wa lillahi wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ya Allah sering kepada Rasulullah bermula-mula akhirin wal malaikatil muqarrabin jamil awliya wa masyarakat al-ardi dan al-biha khususan ila rusulina Nabi Muhammad ali ta'ala wa syahadu wa dan usulihi wa furu'ihim wa ila sayyidina Muhammad ali maliki wa usulihi wa furu'ihim wa rasulana wa lahu min ta'ala wa barakatuhu wa barakatuhu wa sallallahu wa ta'ala wa barakatuhu fid-din wal dunya wa al-akhirah wa al-jannah wal jannah wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan belajar sirah. Kemarin kita bahas beberapa hikmah dari kisah pembelahan dada Rasulullah SAW. Sekarang hikmah atau faedah yang kelima, kenapa harus dibelah dada Rasulullah SAW? Kemudian kenapa harus menggunakan wadah emas? Di fikih kelas 2 agen menjadikan hukum memakai wadah yang terbuat dari emas apa? Haram. Nah, Rasulullah SAW beliau ketika dicuci hati beliau 4 kali itu semuanya menggunakan wadah emas. Apa hikmahnya? Al-faidatul khamisah qala Suhaili wa khussat dhahab li kaunihi munasiban lil ma'na alladhi qusida bihi. Dan digunakan emas itu karena emas sesuai dengan maksud dari kejadian pembelahan dada. Jadi Allah membuat sebuah mukjizat yaitu pembelahan dada Rasulullah SAW ada maksudnya. Dan kata-kata ad-dhahab atau emas itu ada kesesuaian kata atau ada kesesuaian makna dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Wa in nadarta ila lafdhi dhahab famutabiqun lil-dhihab. Jadi kata beliau, kata Ibnu Suhaili, dari segi kata-kata ad-dhahab, apa artinya ad-dhahab? Emas sesuai dengan ad-dhihab atau ad-dhahab panjang. Ad-dhihab atau ad-dhahab apa itu? Dhahaba yadhabu dhihaban atau dhahaban, pergi. Jadi dari segi kata ad-dhahab mirip dengan ad-dhihab atau ad-dhahab. Tujuannya apa atau maksudnya apa dari kesesuaian kata ini? Wa anna Allah Ta'ala arada an yudhiba anhu rijsa wa yutahhirahu tathhira. Allah ingin yudhiba anhu rijsa. Allah ingin menghilangkan dari Rasulullah SAW ad-rijsa, kotoran, wa yutahhirahu tathhira, dan membersihkan beliau sebersih-bersihnya, mensucikan beliau sesuci-sucinya. Ayatnya ini apa? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah yuridu ayyudhiba ankumur rijsa ahlal bait, ingin menghilangkan dari kalian kotoran, wahai ahlul bait. Siapa ahlul bait? Wa yutahhirukum tathhira, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Siapakah ahlul bait? Nah, langsung ketika Jibril turun membawa ayat ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah langsung seketika itu memanggil Fatimah, sini, datanglah Siti Fatimah. Ali, sini, datanglah Ali. Hasan, sini, datanglah Hasan. Husain, ke sini, datanglah Husain. Kemudian di
Kejadian ini atau kisah ini dikisahkan atau diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka berkumpul, Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kisah beliau semacam kain. Kemudian beliau lingkari 5 orang ini. Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan, Husain dilingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allahumma haula'i ahlu baiti fadhhib anhum rijsan wa tahhirhum tathhira. Ya Allah, mereka lah ahlu bait. Mereka lah keluargaku. Mereka lah keturunan-keturunanku nanti. Maka hilangkanlah dari mereka kotoran dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Artinya dari hadis ini Rasulullah menjelaskan yang dinamakan ahlul bait adalah Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain, kemudian keturunan-keturunannya. Makanya sampai sekarang Habib-habib, Syarif-syarif. Nah, Habib itu kan sebutan. Di Indonesia dipanggilnya Habib, di Yaman dipanggilnya Habib, di Mekah dipanggilnya Sayyid. Kayak beliau nih, As-Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki. Beliau itu Habib, tapi menjulukannya kalau di Mekah Sayyid. Kalau di Maroko julukannya Syarif. Syarif Al-Idrus. Syarif Al-Idrus. Kita julukan. Kembali ke yang tadi, jadi semua habaib itu adalah alul bait, keturunan dari Hasan atau Husain. Nah, Siti Aisyah yang menceritakan kisah ini melihat 5 orang ini dilingkari dengan kain oleh Rasulullah SAW, kemudian didoakan. Siti Aisyah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya juga ingin masuk ke lingkaran itu agar mendapatkan kemuliaan sebagai ahlul bait yang tercantum di dalam Al-Quran. Kata Siti Aisyah, apa? Wahai Aisyah, ahlul bait itu ya ini aja. Engkau adalah istriku, dan istriku nanti di surga akan bersamaku. Artinya perempuan yang wafat sebagai status masih berstatus istri Rasulullah SAW, maka di surga pun nanti akan menjadi istri baginda Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan istri atau perempuan yang pernah dinikahi oleh Rasulullah di dunia, tapi diceraikan oleh Rasulullah SAW, maka di surga nanti gak bareng Rasulullah SAW. Ada nggak? Rasulullah pernah nggak menceraikan istri? Pernah, 2 kali. Jadi Rasulullah itu kalau di dalam sirah disebutkan istri sah beliau, artinya yang beliau wafat dan masih berstatus sebagai istri Rasulullah ada 11. 2 wafat sebelum Rasulullah, 9 lagi wafat setelah Rasulullah SAW. Ada 2 istri yang hanya sebentar nikah, nggak lama langsung diceraikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, karena ketika Rasulullah ingin hak beliau sebagai suami, istri ini menolak. Akhirnya sama Rasulullah, pulanglah kamu ke keluargamu. Artinya menceraikan, itu kinayah dalam bab tolak, itu namanya kinayah. Pulanglah ke keluargamu. Tapi Rasulullah niatnya tolak. Yang kedua, di malam setelah pernikahan itu, perempuan yang kedua ini berdoa tapi parah, salahnya fatal. Apa doanya? A'udzu billahi minka. Apa artinya a'udzu billahi minka? Aku berlindung kepada Allah darimu wahai Nabi Muhammad. Kita kan berlindung dari setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, ini perempuan ini berdoanya a'udzu billahi minka. Ngomong ke Rasulullah SAW. Parah banget ya. Parah banget itu. Ya itulah 2 perempuan yang pernah dinikahi oleh Rasulullah SAW, tapi tidak sampai wafat diceraikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kembali kepada pembahasan tadi, ahlul bait itu adalah Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan, Husain dan keturunan-keturunannya. Wa inna dhanna ila ma'na dhahab wa asabihi wajadtahu amqa syai'in wa asbah. Kemudian hikmah juga kenapa harus menggunakan emas, karena emas itu adalah benda yang paling bersih, paling jernih. Ya beda ya, emas dengan benda lain beda. Makanya kalau kalian nanti punya istri atau punya orang tua kalian belikan emas, kalau emas itu murni nggak akan hitam, nggak akan berkarat, nggak akan hitam.
Kalau emas murni 99% atau berapa karat itu? 24 karat misalnya. Tapi kalau emas banyak campurannya itu dipakai di tangan gatel atau kemudian itu jadi cepat hitam, berarti banyak campuran. Intinya emas itu adalah benda berharga, logam mulia yang paling jernih, paling top. Makanya digunakan benda terbaik untuk mencuci hati Rasulullah SAW. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, hikmahnya. Al-Fa'idah Sadisah qala Ibnu Abi Jumrah, "Inna ma lam yuksal bima'il jannah." Kenapa enggak disucikannya enggak pakai air surga? Padahal dalam surga ada berapa air? Ada berapa mata air? Ada air susu, madu, khamr, sama air putih. Madu, khamr, apa? Susu, air putih. Kenapa kok enggak ambil dari air surga? Hikmahnya apa? 5 jitama'a fi Zamzam in kauni aslima'iha minal jannah thumma istaqarra fil ardi fa urida bidzalika baqa'u barakatihi sallallahu alaihi wasallam fil ard. Jadi menggunakan air Zamzam karena sebenarnya air Zamzam itu sumbernya dari surga. Makanya ada hadis yang menyebutkan Zamzam adalah air yang berasal dari surga. Kalau kita minum air Zamzam itu sebenarnya hakikatnya kita minum air surga. Sama kita mencium Hajar Aswad, itu hakikatnya kita mencium batu yang sebenarnya batu surga. Ketika kita umroh atau haji atau ziarah ke Masjid Nabawi, di situ ada ruangan yang namanya Raudhah. Raudhah itu sudah jelas 100% itu adalah potongan dari surga. Rasulullah bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Jarak antara rumahku dengan mimbarku itu adalah taman surga, salah satu taman dari taman surga. Makanya kalau kita lagi di Raudhah, kemudian ditelepon teman kita, "Halo, dia lagi di mana?" "Saya lagi di surga." "Dia lagi di Raudhah." Kemudian dia bilang, "Saya lagi di surga." Dia enggak bohong. Bahkan dia bersumpah, "Demi Allah saya sekarang di surga." Berarti dia enggak melanggar sumpah, karena memang sudah sabda Rasul itu surga. Jadi ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, hadis sahih. Kemudian ada riwayat lain, ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jarak atau ruang di antara makamku dengan mimbarku adalah salah satu taman surga. Nah, dari hadis ini Rasulullah mengisyaratkan bahwa suatu saat ketika beliau wafat akan dimakamkan di rumah beliau. Dan itu yang terjadi. Ketika beliau wafat dimakamkan di tempat persis tempat beliau wafat. Ranjang Siti Aisyah di sini, beliau wafat di Ranjang Siti Aisyah. Makamnya di mana? Di bawah Ranjang Siti Aisyah, digali. Karena ada hadis yang menyatakan semua nabi yang wafat nanti dimakamkannya di tempat meninggal. Jadi kembali kepada yang tadi, bahwa hikmah menggunakan air Zamzam karena air Zamzam itu adalah sumbernya dari surga, agar keberkahan Rasulullah SAW tetap ada di bumi. Wa qala ghairuhu lamma kana ma'u Zamzam aslamat utihi Ismail sallallahu alaihi wasallam wa qad ruqi alaihi wa nama alaihi qalbuhu wa jasaduhu wa sahibul baldatil mubarakah nasaba an yakuna waladahu suri al-musdud kadzalik. Kemudian Zamzam itu punya sejarah. Sejarahnya bagaimana? Sejarahnya berkaitan dengan Nabi Ismail. Nah, kalau di dalam surat Maryam diceritakan bagaimana proses lahirnya Nabi dalam surat Maryam, Nabi Isa. Nah, kalau Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail itu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Siti Hajar yang ketika itu sedang hamil, disuruh bawa oleh Allah ke Mekah, yang mana Mekah ketika itu enggak ada apa-apa. Enggak ada penduduk, enggak ada pohon-pohonan, enggak ada buah-buahan, jadi benar-benar tanah yang tandus, tanah yang gersang. Nabi Ibrahim diperintahkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang namanya Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ulul Azmi. Apapun yang Allah perintahkan, bahkan setelahnya nanti Allah memerintahkan beliau menyembelih putra beliau. Kemudian sebelum Nabi Ismail lahir, ketika Siti Hajar masih hamil, disuruh ditaruh di situ di Mekah. Padahal secara logika, suami mana
yang tega meninggalkan istrinya yang sedang hamil di negeri yang tandus, tidak ada sumber mata air dan seterusnya. Singkat cerita, Nabi Ismail terlahir di situ. Kemudian seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis, Siti Hajar butuh air, tapi beliau nggak ada air. Melihat di bukit Sofa seakan-akan kayak ada percikan air gitu. Beliau lari kecil ke Sofa. Nyampe Sofa kayak nggak ada apa-apa. Beliau lihat ke arah belakang di bukit Marwah seakan-akan kayak ada sumber mata air memancar. Beliau ke bukit Marwah, nggak ada apa-apa. Beliau bolak-balik 7 kali, sehingga perjuangan Siti Hajar berlari-lari kecil di antara bukit Sofa dan Marwah mencari air diabadikan sampai sekarang. Kita insya Allah nanti haji, kita akan melakukan ibadah sa'i, dan itu adalah mengenang bagaimana Siti Hajar mencari air. Dengan usaha seperti itu kan, akhirnya Pak Allah ilhamkan kepada Siti Hajar agar Siti Hajar hentakkan kaki beliau dengan pelan ke tanah. Sekali hentak kaki beliau, maka memancarlah air Zam-Zam. Dan sumur atau sumber mata air Zam-Zam yang berasal dari hentakan seorang perempuan yang apa namanya ya, yang baru melahirkan. Artinya dari segi tenaga gak sekuat perempuan yang belum lahir. Terus memancar, bahkan sampai sekarang belum pernah ada sejarahnya air Zam-Zam habis dari hentakan kaki seorang perempuan yang baru melahirkan. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi air Zam-Zam ini punya kaitan sejarah dengan Nabi Ismail. Dan Rasulullah SAW juga berasal dari keturunan Nabi Ismail. Jadi Rasulullah ketika menyebutkan nasab beliau, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, sampai ke Nabi Ismail. Setelah sampai di Nabi Ismail, beliau berhenti. Kemudian beliau bilang apa? Kadaban nasabu, ahli-ahli nasab setelah Nabi Ismail sampai Nabi Adam itu banyak para pendusta. Artinya Rasulullah, nasab beliau yang bisa kita yakini 100% kebenarannya adalah dari beliau sampai Nabi Ismail. Selebihnya dari Nabi Ismail sampai Nabi Adam itu banyak hoax, banyak kabar bohong. Dan itu banyak versinya. Memang ya, ada ulama-ulama yang hafal nasab Rasulullah dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Ada beliau dari Nabi Syith, Adam, Syith, kemudian siapa, nama-nama yang aneh kan zaman-zaman dulu. Tapi itu juga belum bisa dipastikan kebenarannya. Yang bisa dipastikan sampai Nabi Ismail. Kembali kepada pembahasan kita. Jadi kenapa Rasulullah dibersihkannya menggunakan air Zam-Zam? Karena kakek beliau yaitu Nabi Ismail juga ada hubungan dengan air Zam-Zam. Al-Faidah as-Sabi'ah, al-hikmah fi ghusli sadrihi sallallahu alaihi wasallam bima'i thalji wal barad hiya ma'a fiha min asy-syifa' wa 'adam at-taqaddum bil ajza'i turabiyah allati hiya mahallun lil arjas wa unsuril akdar. Jadi di dalam riwayat lainnya memang mayoritas riwayat yang menyebutkan tentang kisah pembelahan dan pembersihan hati Rasulullah SAW disebutkan bahwa Rasulullah dibersihkan menggunakan air apa? Air Zam-Zam. Tapi ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa hati beliau itu dibersihkan dengan ma'ul thalj. Apa ma'ul thalj? Air salju, wal barad, dan air dingin, embun. Baik harus tahu nih, karena ini di pelajaran kelas 2 ada 7 macam air, ada ma'ul mator, ma'ul thalj, ma'ul barad, ma'ul bahar, ma'ul nahr, ma'ul ain. Jadi itu 7 air yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah dibersihkan hati beliau dengan air salju dan air embun. Kenapa menggunakan 2 air ini? Maaf ya, karena di dalam 2 air ini ada kesembuhan. Makanya orang tua kita zaman dulu ya, pernah orang tua saya, orang tua kita, kakek nenek kita pernah sering bilang, kalau malam sebelum kita tidur simpan air di misalnya di gayung atau di wadah, taruh di luar, sekiranya nanti air turun ke situ. Itu air kesehatan, air obat. Kemudian air salju juga, dalam kitab ini disebutkan air salju itu juga mengandung kesembuhan, mengandung obat. Jadi Rasulullah bersihkan dengan air embun dan air salju
karena di situ ada kesembuhan, ada obat, kemudian juga bersih. Jadi air yang turun dari langit, air embun atau air salju itu lebih bersih daripada air yang ada di tanah. Misalnya nih air sungai, sekalipun bersih, paling tidak dia kan pasti ada bercampur dengan tanah, gitu, bawahnya tanah atau kerikil atau batu segala macam. Tapi kalau air embun benar-benar jernih, 100% jernih murni. Jadi itu hikmahnya. Jadi dibersihkan dengan air yang bersih. Qala Imam Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, "Hadza ma safalana min aqwalin katsirah." Ya kata Imam Nawawi, ini aja yang bisa kita pahami, padahal sebenarnya hikmah di balik kejadian pembersihan Nabi Rasulullah SAW itu sangat banyak sebetulnya. Yang disebutkan tadi cuma berapa? Ada 7. Sebenarnya banyak, cuma kan namanya manusia itu kadang ada hikmah-hikmah yang tidak dipahami, kan? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar asal maqila fiha annaha wa syai' fi mahalli. Faidah muhimmah. Ini perhatikan, ini ada sebuah faidah yang penting kata Syekh Muhammad Al-Maliki. Qala al-Habib al-Imam al-Arif billah Sayyid Ali Al-Habsyi. Siapa Habib Ali Al-Habsyi? Al-Habib Ali Al-Habsyi pengarang kitab Hibdud Durr, Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau punya anak yang bernama Habib Alwi. Putra beliau Habib Alwi di Indonesia. Kemudian Habib Alwi punya putra yang bernama Habib Anis. Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi ini wafat di Solo dan haulnya setiap tahun ramai. Tapi karena sekarang lagi Covid, terpaksa tahun ini haulnya beliau di cancel, jadi nggak haul langsung, mungkin virtual atau apa nanti Allah alam. Tapi yang jelas ada keturunan Habib Ali Al-Habsyi yang wafat di Solo, kemudian sekarang anak cucunya juga masih banyak. Dan salah satu keistimewaan Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi itu apa? Beliau itu murah senyum. Murah senyum. Memang saya belum pernah ketemu langsung, karena beliau mungkin wafat, mungkin saya masih kecil atau mungkin bahkan belum lahir. Tapi beliau dia diceritakan oleh murid-murid beliau, murah senyum. Lagi ngajar senyum, nggak kayak saya. Kadang lagi ngajar cemberut, kadang lagi ngajar sambil marah-marah, kadang ngasih nasihat tapi marah-marah, kadang begitu lah namanya ini. Tapi beliau tuh senyum aja gitu. Kalau kalian pengen tahu, lihat aja di YouTube Habib Anis Al-Habsyi. Insya Allah banyak video beliau. Kemudian salah satu sifat beliau itu atau apa namanya menakib beliau Alwi, beliau itu orangnya ya tawadhu, nggak sombong gitu. Beliau pernah berkunjung ke Jakarta, hadir di majelis Habib Fulan bin Fulan, sama Habib itu disuruh ceramah masalah keilmuan. Habib Anis ini nggak diragukan lagi keilmuannya, tapi apa? Ya beliau menolak, nggak mau disuruh ceramah. Kenapa? Karena beliau merasa sebagai tamu dan beliau serahkan kepada Habib yang memang asli dari situ dan seterusnya. Itu akhlak aja yang perlu ditiru. Kakek beliau yaitu Habib Ali Al-Habsyi, Fikot jadi satu-satu Nabawi, beliau mengatakan mengenai kasus atau kejadian pembelahan dari Rasulullah SAW, wa ikhraju hadhi syaitani minhu, dan dikeluarkannya jatah setan dari hati Rasulullah SAW, kama jaa fil akhbar wal athar, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tahturun ala turri. Kata Habib Ali Al-Habsyi, para malaikat itu ketika mengambil jatah setan dari hati Nabi Muhammad SAW bukan mengeluarkan kotoran. Kalau kita bahas kemarin kan, yang diambil itu adalah apa namanya? Gumpalan daging hitam. Yang mana gumpalan daging hitam itu bukan kotoran sebenarnya, tapi itu adalah organ atau bagian dari hati yang bisa untuk menerima bisikan setan kan. Kata beliau, dicabutnya atau para malaikat itu mengambil dari hati Rasulullah bukan kotoran, tapi mengambil bagian itu zatu tuhron ala, menambah kesucian di atas kesucian hati Rasulullah SAW. Hati Rasulullah sudah bersih, sudah suci, tapi dengan kejadian itu
ditambahlah kebersihan, ditambahlah kesucian hati Rasulullah SAW. Artinya jangan sampai kita mengira bahwa sebelum diambil atau diangkat itu hati Rasulullah ada kotornya, jangan. Sebenarnya sudah bersih, sudah suci, tapi ditambahlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ini yang kita sampaikan kemarin. Kalau yang kemarin disebutkan bahwa hikmah diambilnya sesuatu itu hadus syaitan, itu apa kemarin kita bahas? Jatah setan itu kemarin yang kita bahas, artinya itu gumpalan hitam yang bisa menerima bisikan setan. Yaqul Muhammad Alwi Ma'alif, Habib Muhammad bin Alwi pengarang kitab ini mengatakan bahwa ka'afil qalbi ma'na, dan dalam hatiku terlintas hikmah lain. Maksud dari diambilnya jatah setan itu apa? Kata beliau, wa huwa anna qalba sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamlu'un birrahmah, yaitu bahwasanya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan rahmat. Jadi hati Rasul isinya rahmat semuanya, isinya kasih sayang semua. Enggak ada di dalam hati Rasulullah rasa dengki, enggak ada di dalam Rasulullah dalam hati beliau rasa iri, rasa dendam dan seterusnya. Makanya Rasul sering bilang, kepada para sahabat ya, ketika beliau berkumpul sama sahabat, beliau mesti bilang, la tukhbiruni an ashabi atau la tuhaddithuni an ashabi illa khaira, fa inni la uridu an alqahum illa wa ana salimu sadri, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Wahai sahabat-sahabatku, jangan kalian sampaikan kepadaku tentang sahabat yang lain kecuali kebaikan saja. Karena saya tidak ingin ketemu dengan sahabat itu dalam keadaan hati saya kotor, dalam keadaan hati saya benci. Maksudnya apa? Kadang kita ini suka apa ya namanya? Suka nyari kesalahan orang, misalnya nih. Saya ketemu sama Ijal cerita ke saya, Ustaz, kemarin takut. Rasulullah nggak suka begitu. Makanya sebenarnya saya pribadi juga nih, termasuk ustaz lain, kalian juga begitu. Misalnya jadi ustaz atau jadi kiai atau jadi pengurus, jangan ngorek-ngorek kesalahan orang, jangan cari-cari kesalahan orang. Ini santri kelas 1 atau kelas 3 lah, ini bulan-bulan kemana nih? Cari pokoknya dia harus ketemu kesalahan dia, entah pelanggarannya A atau B, nyampe dia diusir. Rasulullah nggak begitu, nggak senang kalau ada sahabat lain yang menceritakan keburukan sahabat yang lain. Kata beliau, saya takut ketika ketemu dengan Fatur, hati saya beda gitu. Kenapa? Karena saya dikasih tahu sama dia, Ustaz Fatur begini tadi. Saya ketemu Fatur, Fatur udah kecewa. Kata Rasul, jangan ceritakan kecuali kebaikan. Saya kepingin ketemu sama semuanya dalam keadaan hati bersih. Nah itulah Rasulullah SAW. Tapi kalau misalnya kepergok ada kesalahan di hadapan beliau, ya beliau tegur, beliau luruskan. Kepergok sama saya melanggar apa? Ya Bismillah. Iya. Ya misalnya jalan belakang ya kan, sambil selonjoran pegang HP gitu, mau masa biarin? Kita ambil Bismillah. Kepergok di warung, lagi melanggar pegang HP segala macam, langsung disimpan di atas kasur saya gitu. Bang Iman. Ya intinya begitu ini. Termasuk kalian lah, kita semua, kita kepada guru kita, kepada atasan kita, jangan ngadu orang ini, jangan ngadu orang. Biar hati atasan kita itu enggak beda sama orang yang kita adu. Apa gunanya juga? Kalau kita tahu teman kita salah, ya udah ingetin. Kalau kita misalnya nggak enak ingetinnya, ya ngomong kepada atasan kita, tapi jangan dalam rangka mengadu. Minta tolong Ustaz, benerin, perbaiki bulan-bulan. Contohnya, misalnya nggak enak mau nyuruh santri tidur di asrama sebelah, nggak apa-apa sampaikan Ustaz. Santri udah dibilangin mau tidur di sebelah, tapi kok masih ramai. Saya bangunin semalam itu yang di sebelah cuma 1 orang, yang senyum aja tuh. Kalau yang lain nggak senyum, duduk kumpul sama dia. Kan sudah disampaikan, nggak boleh begini begitu, nggak boleh begadang. Jam 11:30 malam masih terdengar itu. Ada yang datang motor dan seterusnya, entah dari mana Allah alam. Tapi intinya ya, kembali ke hadis tadi, Rasulullah itu hati beliau penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Beliau nggak ada dendam, iri, dengki, hasud dan seterusnya, nggak ada. Bal huwa man taqwa wa asluha kama qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan hati baginda Nabi Muhammad SAW adalah sumber dari kasih sayang. Makanya Allah berfirman, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad
kecuali sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam. Lil alamin, kalian paham al-alamin? Kalau al-alam satu alam, kalau al-alamin semua alam. Rasulullah adalah rahmat bagi alam manusia, rahmat bagi alam barzakh, rahmat bagi alam jin, rahmat bagi alam malaikat, rahmat bagi alam dunia, rahmat bagi alam akhirat, rahmat bagi alam jabarut, rahmat bagi alam malakut, dan alam-alam yang lain yang kita tidak pahami. Rasulullah rahmat untuk semuanya. Wa hadhihi rahmat syamilah kamilah. Rahmat ini mencakup semua hal sempurna. Lianna rahmatullah allati wasi'at kulla syai', karena Rasulullah adalah kasih sayang Allah, yang mana kasih sayang Allah mencakup semuanya. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kasih sayangku mencakup segala hal. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala akhraja syaitana wa a'wanahu wa ikhwanahu wa man qudira alaihi syaqa' min hadhihi rahmah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencabut atau ingin mengeluarkan setan, membantu setan, tentara setan, semua orang yang sudah ditakdirkan untuk sengsara di akhirat, Allah keluarkan dari lingkaran rahmat Rasulullah SAW. Fala tasiba lahum fiha. Maka Rasulullah mereka ini setan, pembantu setan, kemudian tentara setan dan semuanya ini enggak ada jatah di dalam kasih sayang Rasulullah SAW. Wa yaqulu ma'na hinaidin annahu ukhriju min qalbihi syarif, annahu akhraju min qalbihi syarif hatta syaitani min rahmatih. Jadi maksudnya kata beliau, hikmah atau maksud dari dikeluarkannya setan atau jatah setan dari hati Rasulullah, maksudnya setan sudah tidak punya jatah dari kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Fala haqqi syaitan fi hadhihi rahmah, maka setan tidak punya jatah dari kasih sayang Rasulullah wallahu a'lam. Jadi ini hikmah yang disebutkan oleh beliau dan ini merupakan artinya sebenarnya setan punya jatah dari nama Rasulullah, tapi ingin Allah angkat biar setan tidak ada jatah kasih sayang lagi dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau Rasulullah masih punya kasih sayang kepada setan, di akhirat nanti bisa jadi Rasulullah masih berdoa, Allah tolong keluarkan setan dan diuji dari neraka.